Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian fikih kita pada kesempatan subuh ini tentang as-sunan allati fi athna'is shalah. Sunnah-sunnah yang dikerjakan dalam melaksanakan solat. Kan ada 3 sunnah tuh, ada sunnah-sunnah sebelum solat, ada sunnah-sunnah saat solat, ada sunnah-sunnah setelah solat. Ya, kajian kita tentang sunnah-sunnah ketika solat. Ya, al-awwal yang pertama, raf'ul yadain, wa yasunnu fi arba'ati mawadhi' 'inda takbiratil ihram, wa 'inda ar-ruku' wa 'inda al-i'tidal wa 'inda al-qiyam min at-tashahhudil awwal. Mengangkat 2 tangan. Ini sunnah. Sunnah. Kapan? Pada 4 tempat. Yang pertama, 'inda takbiratil ihram. Ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ini sunnah hukumnya. Kalau enggak angkat tangan bagaimana? Sah tidak? Sah. Karena yang rukun qauli itu melafalkan Allahu Akbar. Itu rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Gerak lisannya, enggak gerak lisannya, enggak sah solatnya. Termasuk berjamaah, ini enggak bisa diwakilkan sama imam, tetap Allahu Akbar itu masing-masing. Ya rukun ini, Allahu Akbar, bergerak lisan, ini rukun. Mengangkat tangan ini sunnah. Tapi tak semua mengangkat tangan itu sunnah hukumnya. Yang pertama, 'inda takbiratil ihram, angkat tangan, sunnah. Setinggi apa? Dalam hadis itu ada 2 hadis sahih yang meriwayatkan. Yang pertama, Nabi pernah mengatakannya itu adalah sampai dengan alaman kibai, sampai kedua bahunya ini. Yang kedua, ada hadis menyatakan hatta furu'a udhunai, sampai batas telinga ini. Maka ulama fiqih memberikan spesifikasi, ya, untuk laki-laki bisa setinggi bahu, bisa setinggi telinga, untuk perempuan itu setinggi bahu saja. Nah, ya. Kemudian yang kedua, 'indar ruku', ketika hendak ruku'. Mau ruku', jadi mau ruku' itu angkat tangan juga tuh. Ya. Minal jinnati wan nas, angkat tangan. Allahu Akbar. Setinggi apa? Sama dengan takbiratul ihram tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, wa 'indal i'tidal, ketika bangun dari i'tidal. Ya, ruku' dia subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sami'allahu liman hamidah. Angkat lagi, sama seperti pertama tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa 'indal qiyam minat tasyahhudil awal, ketika bangun dari tasyahud awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sama seperti pertama tadi. 4 tempat ini aja. Ya, disunahkan tuh. Ada orang dari sujud Isya, rakaat ketiga, ya, sujud dia, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, Allahu Akbar. Ke atas lagi dia, ngangkat tangan lagi dia, tidak disunnahkan. Ya, tapi sah enggak soalnya? Sah. Gimana hukumnya? Makruh, lawannya sunnah. Ya. Jadi 4 tempat ini disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika sholat, ya. Kemudian berikutnya lagi,
wad'ul yadil yumna ma'a asabi'iha, ya, meletakkan tangan kanan, wad'ul yadil yumna ma'a masabi'iha ala ku'il yusra qabidan laha asfala sadri, ya. Jadi mengangkat meletakkan tangan kanan ini di atas tangan kiri, termasuk pergelangannya digenggam, bukan gini aja, digenggam, ya. Di mana dia? Di bawah dada, ya. Makanya ku'ul yusra, jadi lengan ini, pergelangan ini, Bapak-Ibu sekalian, ketemu sama pergelangan ini, ketemu pergelangan ini, pergelangan ketemu pergelangan ini. Nah, ini digenggam nih sunnahnya, pegang nih, ya, letakkannya di bawah dada sini, ya. Kemudian berikutnya an-nazru ila mawdi'is sujud, melihat tempat sujud itu sunnah. Boleh enggak lihat ke depan? Boleh, enggak batal salatnya. Allahu akbar ke depan. Boleh. Tapi sunnahnya itu an-nazru ila mawdi'is sujud, melihat ke tempat sujud, ya. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, engkau mengerjakan solat, kata beliau, maka hatimu hadapkan kepada Allah, fikiranmu kepada apa yang sedang kau kerjakan, engkau baca, kemudian wajahmu ke tempat sujud, jasad tubuhmu menghadap ke arah kiblat. Itu kata beliau. Ya, termasuk beliaulah yang mengatakan, andaikan engkau susah khusyuk dalam solat ini, kata beliau, khusyukkan dalam 4 tempat. Yang pertama pada kalimah takbir Allahu akbar, takbiratul ihram. Yang kedua pada kalimah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, ibadahku semata-mata karena Rabb Tuhan semesta alam. Yang ketiga kata beliau, khusyukkan pada kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang keempat kata beliau, khusyukkan pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Beliau katakan kepada murid-muridnya, andaikan engkau khusyuk pada 4 tempat ini, saya yakin, kata beliau, engkau khusyuk dalam solatmu. Ya. Jadi an-nazru ila mawdi'is sujud, memandang ke tempat sujud, hukumnya adalah sunnah, ya. Kemudian yang keempat, fathu basrihi wa adamu taghmidhihi, membuka mata dan tidak memejamkannya. Jadi ngelihat tempat sujud itu, membuka mata itu sunnah, ya. Memejamkan, tapi Pak Ustadz, saya nih Pak Ustadz, kalau saya pejamkan itu, kemana-mana pikiran saya itu, semua mau saya lihat semuanya. Allahu akbar, ada orang depannya coblos nomor 4, ya, lihat lagi ke bawah dikit, gajah duduk, banyak saya lihat, mau dibaca semua dia. Ya. Nah, kalau posisi begini bagaimana utamanya? Ya silahkanlah, bagi dia ini lebih utama memejam bagi dia ini. Kenapa? Karena khusyuknya itu lebih diutamakan, ya. Tapi kembali kepada fikih ini, membuka mata, ya, tidak memejamkannya, itu sunnah, ya. Kemudian yang berikutnya, saktatus shalah, yasunnu lil musalli ayyaskuta fi salatihi sitta saktatin, kullu saktatin biqadri subhanallah wa hiya. Jadi ini disunnahkan berhenti sejenak, 1
ya sekitar subhanallah, subhanallah 2 detik lah. Ya, kira-kira 2 detik itu berhenti itu di beberapa tempat, di 5 tempat, 6 tempat ini. Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Dari takbiratul ihram dan doa iftitah. Berhenti sejenak. Ya. Jadi dia Allahu akbar, berhenti sejenak. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Karena ada orang tuh nyambung, Pak. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran. Langsung nyambung dia, berhenti sejenak. Kemudian baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Dari doa iftitah ke ta'awudz atau basmalah. Ya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anal muslimin. Ya, selesai dia sebenarnya. Berarti dulu sejenak, baru kemudian nyambung, ya. Kemudian baina akhiril Fatihah wa amin. Baina akhiril Fatihah wa amin. Antara akhir Fatihah dengan amin, itu berhenti dulu sejenak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berarti sejenak saja. Ini hati-hati nih yang ini ya. Ini banyak terjadi hal yang kurang pas di sini. Kenapa? Karena semua ulama sepakat annal amina laisa min suratil Fatihah, bahwa kalimat amin itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Bukan. Maka dia harus beda nafas dalam pengucapannya. Ya, enggak boleh kalau kita buru-buru yasinan umpamanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Itu kan satu nafas. Kalau satu nafas berarti itu menambahkan amin di surah Al-Fatihah. Boleh tidak? Tidak boleh. Beda surahnya, beda. Amin itu doa di situ, zikir di situ, bukan bagian surah Al-Fatihah. Terus bagaimana solusinya? Ganti nafas. Ini dalam tajwid namanya al-ilmu al-waqfu wal-ibtida, waqaf dan ibtida. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, ganti nafas. Karena dia beda, bukan bagian dari surah Al-Fatihah, ya. Nah, jadi antara Fatihah dengan amin itu jeda sejenak, ya. Yang kelima, baina amin was surah. Antara amin dan surah berikutnya. Itu disunahkan dia berhenti dulu, ya. Kemudian yang keenam, baina surah war ruku', antara surah dan ruku', ya. Minal jinnati wan nas. Berhenti sejenak. Allahu akbar. Ini kalau kita berjamaah. Kenapa kemudian jamaah itu besar pahalanya? Di antaranya ini, pasti dia terkontrol begini-begini nih. Tapi lo sendirian di rumah, di kamar sendirian, gak ada yang ngelihat, woi, set. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata anaknya, mah, cepat benar mamah ini sholatnya. Mamah ini udah dari dulu sholat, udah hafal semua bacaannya. Makanya cepat itu tuh. Kamu masih belum belajar, lambat sholatnya. Itu alasan dia, ya. Nah, kemudian berikutnya doaul iftitah. Baca doa iftitah itu sunnah hukumnya. Ya. Kemudian banyak macam iftitahnya. Ada yang wajah, dari wajah tuh enggak ada ininya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Karena banyak anak tuh wa ma yahya katanya. Bukan wa ma yahya, wa mahyaya. Ya, wa ma yahya wa mamati salah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Satu. Ada juga yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ada yang begitu. Ada yang Allahu akbar kabira
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang begitu. Ya. Berikutnya lagi sunnah-sunnahnya adalah at-ta'awudz wa afdaluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yasunnu fi kulli raka'atin wa yata'akkadu fi raka'ah al-ula wa yasunnu al-israru bihi. Yang ketujuh ini ternyata disunnahkan membaca ta'awudz dalam salat sebelum membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Ya. Wa yasunnu al-israru bihi, dan dia sir bacanya. Sir bacanya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca a'udzu billah dulu. Termasuk sendirian, salat sendirian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca a'udzu billah dulu. Ya. Itu sunnah hukumnya. Ya. Ya, Allah firmankan, idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Andaikan kalian siapa yang hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah dia kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apa makna ayat ini? Maknanya adalah ngaji itu kan amal yang luar biasa. Ngaji itu, baca Quran itu, kalau kata Yusuf Al-Qardawi, itu zikir utama kedua setelah sholat. Baca Quran utamanya luar biasa. Dan yang dibacakan Quran, tapi Allah perintahkan jelas yang dibaca begitu agung, jelas yang dibaca begitu mulia. Namun Allah Ta'ala perintahkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Andaikan baca Quran yang jelas begitu agung dan mulia diperintahkan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, apalagi lah aktivitas kita sehari-hari itu. Apalagi ya. Karena dunia hari ini luar biasa. Baru keluar rumah, kita melangkah kaki keluar rumah, peluang dosa udah banyak hari ini. Makanya ada ulama mengatakan modern itu dari kata mudirrun. Mudirrun itu bahasa Arab, artinya bahaya. Zaman ini zaman bahaya hari ini. Dulu, kalau kita dulu, masa bapak-bapak kecil dulu, yang namanya orang jatuh itu segera dibantu, ya kan? Zaman dulu itu enggak urusan siapa dia, bantu dia. Sekarang orang jatuh di jalan enggak dibantu lagi, Pak. Coba kemarin tuh di mana tuh yang ketimpa pohon tuh masuk nyebar di WA tuh. Daerah mana itu? Ada yang jatuh ketimpa pohon. 2 orang itu, saya komentar di share-nya di Facebook pula. Saya komentar di situ, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan semoga segera mendapatkan pengamanan dan pertolongan. Kenapa? Yang satu udah diam, Pak, tuh motornya tuh, dianya udah diam. Yang satu masih di video itu. Begitu banyak yang memvideokan itu, nggak ada yang bantu. Memang zamannya begitu. Kalau dibantu nanti kita yang ketumpuan nanti. Kenapa belum ada polisi, belum ada petugas kan? Orang sakarat mangap dia disakitan tengah jalan untuk di videoin. Nah, yo, yang mangapnya videoin. Itu zaman sekarang. Maka ibu-ibu punya mantu, Bu, punya mantu, mau seperti dulu waktu ibu jadi mantu nggak bisa lagi. Mantu zaman dulu itu begitu bangun pagi hari itu langsung sibuk bersih ya kan, beres bikin kopi, ngerebus air, itu mantu zaman dulu. Mantu sekarang enggak lagi, bangun siang bangun siang, tengok dia ke dapur, nggak ada apa-apa tuh, ambil HP, tek, duduk sebentar, tak, assalamualaikum, go food. Nah itu mantu zaman sekarang. Ya, ada mie apanya, Bu? Apa namanya, Bu, yang mie pedas benar itu?
Yang jual itu yang laris bener itu. Mie gacuan. Mie gacuan itu ya. Mantuknya itu ceritanya, mantuknya itu begitu pulang kerja sore itu nggak ada lagi makanan di rumah tuh, ada mertuanya segala macam tuh, udahlah pesan dia mie gacuan tuh. Berapa porsi? 4 porsi. Buat dia nomor 1 pedasnya itu. Bagi-bagilah, tawarkan ke mertuanya gini. Namanya mertua ingin membahagiakan mantunya, dimakanlah mie gacuan itu, habisin sama dia tuh. Jam 4 sore dia makan mie gacuan itu, jam 6 mencret dia. Pedas betul, Pak. Ya, itulah zaman sekarang ini. Ya. Maka perbanyaklah baca ta'awudz nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan ini disunnahkan setiap sebelum membaca surah Al-Fatihah dalam salat, ya. Kemudian berikutnya lagi ayyaqifa ala ru'usil ay. Disunnahkan juga itu berhenti setiap ayat, ya. Fatihah itu sunnahnya itu ya, sunnahnya berhenti itu. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillah rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti situ. Itu sunnahnya. Jadi sunnahnya itu berhenti. Termasuk surah-surah itu juga sama. Berhenti ya, berhenti di tanda berhenti. Karena begini juga Bapak Ibu sekalian, karena yang bundar di Quran itu kan ada bundar tuh kan ya, bundar ada 1, bundar ada 2, bundar ada 3. Itu namanya tanda ayat, bukan tanda berhenti. Saya ulangi, itu namanya tanda ayat, bukan tanda berhenti. Ya, makanya orang tua zaman dulu, setahu saya dari saya kakek ke atas itu, kalau baca surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, atau innal insana lafi khusrin illa, berarti di situ mereka tuh. Enggak ada orang tua zaman dahulu tuh berhenti di innal insana lafi khusr, jarang berada di situ. Kenapa? Karena illa itu kecuali artinya. Dan nggak mungkin kita sempurna berhenti kalau sebelumnya setelahnya ada kata-kata kecuali. Ya, semua jamaah ini sholatnya nggak ada yang benar semua, marah kan? Tapi belum selesai itu, kecuali, ada kecualinya rupanya, ya. Makanya kecuali itu nggak boleh berhenti di kata yang sebelumnya itu, setelahnya ada kecuali itu ngikut dibaca. Orang tua zaman dahulu itu hati-hati betul dalam membaca Al-Quran, ya. Nah, jadi berhenti di setiap penggalan yang pas itu sunnah hukumnya. Maka kalau Quran zaman dulu, bapak ibu kita ngaji dulu, di mana ngajinya? Batas ain. Mana? Batas ain. Zaman dulu kan begitu ngaji itu. Kenapa? Ain itu per bab masalah. Sampai di ain selesai bahasan satu masalah, pindah masalah berikutnya lagi. Sampai di ain lagi. Maka ain di Quran itu beda-beda panjangnya Bapak Ibu sekalian. Beda-beda. Ada yang pendek, ada yang pas panjang ainnya. Orang tua zaman dulu ngajinya berdasarkan ainnya itu lebih tepat sebenarnya. Sekarang itu enggak, berikan halaman sekian. Halaman itu kadang-kadang begitu sampai di pojok, berita ini belum selesai, masih ada nyambung, ya. Jadi itu ya, berhenti. Kemudian at-ta'min, melafalkan amin,
Ya, artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya. Kemudian yang ke-10, qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah, membaca salah satu dari ayat Quran setelah Al-Fatihah lil imam wal munfarid, baik dia jadi imam maupun dia sendirian. Wa yasunnu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma' imamah. Ya, demikian juga makmum kalau enggak dengar imam itu wajib sunnah baca juga. Seperti zuhur, asar kan enggak kedengaran imamnya, sunnah baca surah juga, ya. Wal afdalu 3 ayatin fa aktsar. Yang afdal itu 3 ayat atau lebih. Ya, 3 ayat atau lebih. Ya. Afdal lagi wa surah kamilah afdal. Ya, mim ba'd tawilah walau kana al-ba'd. Dan dalam kitab ini disebutkan, ini kitabnya At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Ya. Jadi sunnah juga, lebih sunnah membaca satu surat itu sempurna daripada sebagian-sebagian. Boleh juga sebagian-sebagian, tapi afdal itu sempurna. Ya. Maka orang-orang tua zaman dahulu dia jarang baca ayat-ayat yang panjang-panjang itu. Ya, afdal. Ya, dia satu surat sempurna, ya. Kemudian yasunnu qisarul mufassal fil maghrib wa hiya min ad-duha ila nas. Sunnah itu surat yang pendek pada salat maghrib. Apa dia? Dari an-nas ke ad-duha, sampai itu aja. Ya. Wa yasunnu tiwal al-mufassal fi subhi wa zuhri. Kemudian disunnahkan yang panjang, ya, pada salat subuh dan zuhur. Apa dia? Dari Al-Hujurat sampai An-Naba. Itu standar panjangnya, bukan surahnya ya, standar panjangnya itu sekitar surah-surah itulah. Kemudian wa yasunnu awsatil mufassal fil asri wal isya, disunnahkan yang pertengahan pada asar dan isya. Semana dia? Dari An-Naba sampai Ad-Duha. Jadi yang pendek itu dari Ad-Duha sampai An-Nas, yang panjang itu dari Al-Hujurat sampai An-Naba, yang pertengahan itu dari An-Naba sampai Ad-Duha. Nah, gitu ya. Kemudian wa yasunnu an takunal qiraah ala tartibil mushaf. Disunnahkan juga baca ayat itu tertib berdasarkan mushaf. Contoh, rakaat pertama at-takatsur, kedua jangan al-qari'ah, sungsang namanya. Rakaat pertama at-takatsur, yang keduanya yang di bawahnya. Ya, contoh wal asri, ara'aital ladzi wailul, di bawahnya. Ya, jangan ke atas. Kalau rakaat pertamanya itu al-zalzalah, boleh di bawahnya al-qari'ah, al-adiyat. Itu sunnahnya, Pak. Ya, karena kadang orang itu maaf itu ya, mungkin dia belum tahu kali ya. Rakaat pertama dia wattini waz-zaitun. Kedua mental surah Al-Baqarah. Ada Pak yang begitu tuh. Boleh nggak? Boleh. Salah nggak? Nggak salah. Benar tuh. Tapi tidak melaksanakan sunnahnya ini. Ya. Maka sunnahnya itu dia tertib ala tertibil mushaf, berurut, ya, dari atas, dari Al-Baqarah itu ke sini. Bukan dari An-Nas ke atas, Al-Baqarah ke sini. Pertama, kedua, gitu ya. Nah, itu. Kemudian juga sunnahnya yang berikutnya, su'alur rahmah inda ayatir rahmah wal isti'adzah inda ayatil azab. Disunnahkan kita zikir, Pak. Apa zikirnya? Ketika bertemu dengan ayat-ayat tentang rahmat kasih sayang Allah, itu disunnahkan kita memohon kasih sayang Allah tuh. Di saat ayat yang dibaca tuh tentang azab api neraka,
dia berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Ya. Misal ayatul rahmah, ayat rahmatnya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Ya, Allah masukkan siapa yang dia kehendaki untuk mendapatkan rahmatnya. Nah, fayaqul, Nabi itu doa ketemu ayat ini, Allahumma adkhilna fi rahmatik, ya Allah masukkan kami dalam golongan orang mendapatkan rahmatmu. Doa dia. Tapi doa ini tidak dilafalkan dengan kuat. Ya, doa. Ya, mithalu ayatil azab, contoh ayat azab, ayat tentang azab, ya. Ayat tentang azab, ya. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Dan orang-orang zalim itu balasan mereka adalah azab yang pedih. Fayaqul, Nabi doa, Allahumma ajirna min azabik. Ya Allah, ku berlindung kepada engkau dari azab-azabmu, ya Allah. Berlindung dia. Sunnahkan doa. Ya. Saya enggak tahu Pak Ustadz, apakah itu azab ataukah rahmat. Pokoknya kalau surga itu jannah, kalau azab itu an-nar, neraka. Kalau ketemu dengar-dengar itulah, an-nar, neraka ini. Berlindung dia. Jannah, surga ini, bermohon kepada Allah ya. Ya. Kemudian berikutnya, yasunnul jahru fi disunnahkan untuk jahar pada solat jahar dan juga sir pada solat sir. Jadi kalaupun subuh itu kita sendirian di rumah karena kesiangan, sendirian di rumah, tetap disunnahkan dikeraskan bacaan Fatihah ya. Ya, kalau maghrib itu sholatnya jahar, kita di rumah sendirian, tetap disunnahkan dia dijaharkan. Ya. Kemudian ini masih banyak Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi berikutnya, yang lain itu hal-hal yang biasa ya. Kemudian tasyahud akhir ya. Kemudian lagi berikutnya terakhir, yasunnud du'a ba'da tasyahud wa qabla salam ya. Disunnahkan baca doa-doa. Kapan waktunya? Setelah tasyahud, sebelum salam. Ya, sebelum salam ya. Nabi SAW pernah berdoa, doa afdaluhu, ini doa yang paling afdal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Ada juga hadis yang lain doa ini. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Boleh juga doa itu ya, doa ya. Ada yang pendek, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah ku minta surga. Saya Pak, kalau saya solat itu saya enggak lupa dengan doa ini. Sama Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam. Saya ini takut betul meneraka itu. Saya kalau ingat neraka itu, ya Allah, makanya saya takut betul. Sebelum salam saya baca doa. Yang mengerikan betul namanya neraka itu. Ya, kita berharap masuk surga ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 25 ya sunnah-sunnahnya. Yang terakhir aja ya sunnu fis salam ya. Sunnah juga salam yang ke kiri itu sunnah